Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat brosur, di mana brosur yang pertama kita akan buat brosur satu halaman ya. Untuk ukurannya sendiri ini kembali ke kebutuhan kita. Kalau kita ingin brosur yang besar ya, maka rekomendasinya kita pakai kertas A5 ya, kita pakai kertas A5. Ukuran A5 sendiri kalau kita sentimeterkan ya, itu ukurannya 14,8 cm dan 21 cm. Ini teman-teman bisa ubah ya, sekali lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya pakai kertas A5 ukurannya ini. Kemudian hal yang harus kita persiapkan adalah layout dari brosur kita. Jadi layoutnya sudah harus jelas ya, dari awal sampai akhir itu sudah kita buat. Nah, buatnya kita bisa buat di Corel ya, menggunakan text tool. Tapi kalau saya sendiri itu biasanya saya buat dulu di Word ya, saya ketik di Word dulu, kemudian saya pindahkan ke Corel. Nah, di sini saya sudah buat layoutnya, saya tulis di Word tadi. Nah, ini layoutnya brosur tentang Juro Design ya. Kita Ctrl A saja, kemudian copy, kemudian kita pindahkan ke Corel. Caranya kita klik icon text tool ini, kita klik di sembarang tempat saja di sini ya. Kita Ctrl V, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita oke saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kita geser dulu ke atas seperti ini, kita pisah hurufnya, Ctrl K. Nah, berikutnya kita buat backgroundnya dulu. Kita buat backgroundnya, klik dua kali pada rectangle tool, kemudian kita beri warna putih ya, seperti ini. Ininya kita simpan di sini. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu ya target audiens kita ya, atau orang yang akan melihat desain kita. Nah, di sini kan yang akan kita buat desainnya ini jasa desain ya. Ini jasa desain saya, Juro Design. Tentu target market saya itu orang yang punya bisnis ya, yang membutuhkan jasa desain logo dan branding. Nah, umurnya kisaran 20-an ke atas seperti itu. Nah, tentu desainnya harus yang simple saja. Nah, ini tentu kita sudah bahas ya di awal-awal materi kita. Nah, desain yang simple ini sangat mudah ya untuk kita buat. Sebenarnya yang susah adalah idenya. Iya. Nah, kita buat kotak di sini dulu seperti ini. Kemudian kotak di sini lagi ya. Di sini juga ada kotak. Di sini ada kotak juga. Nah, berikutnya kita akan warnai ya. Kita pilih Smart Fill Tool, kita warnai di sini. Ininya kita delete juga, delete. Kemudian kita berikan warna merah ya. Kita berikan semuanya warna merah. Kenapa? Karena ini mengikuti logo Juro Design ya. Kita impor dulu logonya. Nah, ini logo Juro Design. Kita simpan di sini. Kita perbesar ya. Nah, ini kita buat jadi dua, Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, ini sudah jadi dua. Kita geser merahnya ini ke sini. Yang ini kita ganti jadi warna putih. Nah, yang ini kita convert jadi bentuk Ctrl Q. Nah, ini sudah jadi bentuk ya. Kita bisa edit di sini, kita geser seperti ini. Nah, berikutnya yang ini kita masukkan di sini, kita kecilkan.
Nah, kenapa tidak kelihatan ya? Karena dia berada di bawah dari bentuk merah ini. Kita shift back up, berikan warna putih seperti ini. Ini garis hitamnya kita hilangkan untuk merapikan desainnya. Berikutnya kita cari background yang cocok ya untuk desain ini. Kita cari di Google ya. Misalkan kita cari background layanan desain grafis. Nah, kita cari misalkan yang ini ya. Kita open. Kemudian kita save as, kita simpan di sini. Nah, kemudian filenya ini kita drag ke Corelnya seperti ini. Nah, gambarnya ini kita akan masukkan ke background kita yang kotak ini. Kita pilih objek, power clip. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman tidak muncul seperti ini, maka di edit ya, edit power clip atau edit content. Nah, ini kita bisa atur posisinya. Saya hilangkan saja minumannya ya, seperti ini. Kemudian oke, ininya saya turunkan, ininya saya naikkan lagi sedikit seperti ini. Nah, berikutnya tulisan ini adalah judul ya dari brosur ini. Jadi ini yang harus kita buat dia berbeda dari font yang ada di dalam desain ini. Nah, di sini saya pilih bebas new seperti ini. Kemudian desain grafisnya saya turunkan ke bawah ya, seperti ini. Kemudian saya buat rata kanan. Nah, seperti ini. Saya besarkan seperti ini. Saya atur posisinya. Kemudian desain grafisnya saya buat jadi warna merah. Kemudian ininya saya kontrol K saja seperti ini. Nah, ininya saya buat warna hitam. Lalu yang ini saya simpan di sini. Backup ya. Kita berikan warnanya. Nah, untuk buat ke tengah ya, seperti biasa kita tahan shift, tekan objek yang akan kita buat dia di tengah. Objek hitam ini kita tekan, shift-nya dilepaskan saja, lalu tekan E dan C. Nah, seperti itu, dia sudah rata tengah. Berikutnya ininya saya delete saja. Nah, berikutnya ini yang ingin saya sampaikan juga pada desain ini. Profesional ya, harga yang murah, kemudian fast response. Lalu ini tentang kami, ini juga kenapa harus kami. Nah, yang panjang ini kita buat dia teratur ya. Kita buat di sini dulu kotaknya, kita klik, tahan, digeser seperti ini ya. Kalau kita buat font kan diklik 2 kali ya, tapi kalau buat teks kotak seperti ini kita klik, tahan, digeser. Nah, ini kita duplikasi saja, Ctrl D, kita simpan di sini. Nah, yang ini kita klik 2 kali, kemudian Ctrl A, Ctrl X ya, untuk mengkat tulisannya. Kita klik yang ini, kemudian kita paste di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kebesaran ya, kita Ctrl A, kita ubah hurufnya jadi 6 ya. Kemudian kita renggangkan spasinya seperti ini. Kalau masih kekecilan kita besarkan lagi jadi 7 mungkin ya. Nah, lalu kita berikan spasi pada hurufnya seperti ini. Nah, ini tidak rapi, kita buat dia seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan rapi. Kita besarkan sedikit. Nah,
Berikutnya yang ini sama ya, kita klik 2 kali, Ctrl A, Ctrl X, kemudian kita klik yang ini, kita paste di sini. Lalu kita ubah ukurannya jadi 7 ya. Lalu kita spasinya kita buat seperti ini. Ininya kita buat seperti ini, lalu kita atur posisinya. Nah, kita buat rata dulu dia seperti ini. Ininya kita ratakan sama yang di atas. Kita klik shift, klik yang ini, kemudian tekan T. Ini diklik, tahan shift, tekan yang ini, tekan C. Nah, ininya kita naikkan sedikit seperti ini. Yang ini kita ratakan sama yang ini, tekan shift, klik yang ini, tekan T. Lalu yang ini kita ratakan sama yang di atasnya, tekan C. Nah, seperti ini. Ininya kita geser, ininya juga kita geser sedikit. Kita gabung ya, Ctrl G, lalu kita klik backgroundnya, tahan shift, kemudian tekan C. Nah, seperti ini. Berikutnya yang ini ya, kita simpan di sini, ganti warnanya jadi putih, kita munculkan ke atas. Nah, yang ini dia tidak bisa terganti ya, kita convert saja seperti ini. Nah, berikutnya kita ambil logo yang di atas ini, kita ungroup dulu, kita copy, simpan di bawah sini, lalu kita ganti jadi warna putih seperti ini. Nah, ini sudah hampir jadi ya, tinggal kita rapikan desainnya. Plus ininya belum ada icon di sini ya, belum ada ikonnya, kita buat bold dulu dan kita ratakan posisinya. Kita klik yang ini, tahan shift, klik yang ini, lalu yang ini diklik, tekan B. Nah, ini kita buat di tengah. Untuk ikonnya sendiri itu kita ambil di internet ya, misalkan ikon orang ya, orang seperti ini. Misalkan yang ini yang ingin saya ambil. Nah, untuk yang simpelnya kita print screen saja, tekan print screen pada keyboard ya, lalu kita masuk ke Corel, kemudian paste di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ambil yang ininya saja, kita buat seperti ini. Kita tahan shift, kemudian klik backgroundnya, kita pilih interset, lalu backgroundnya kita hapus. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita edit bitmap ya, seperti ini. Kita tunggu loadingnya. Nah, sudah jadi, hasilnya sama ya. Ini tinggal kita ungroup saja ininya, dan ini kita pindahkan, kemudian kita wheel ya, gabung seperti ini. Ini di delete, lalu kita buat bulatan di sini, kita berikan warna putih. Nah, ininya kita buat di tengah ya, seperti ini. Lalu kita simpan di sini di proporsional ya, seperti ini. Kita hilangkan garis hitamnya. Lalu harga yang murah, ikon harga yang murah biasanya uang ya, ikon uang, ikon uang. Nah, seperti ini kita cari yang cocok ya. Misalkan yang ini kita print screen saja biar simple ya, seperti ini. Lalu kita ambil yang ini, kita interset, hasilnya seperti ini. Ini di delete, kemudian kita edit track,
kita tunggu. Nah, sudah jadi. Ininya kita delete. Lalu yang kita ambil ininya saja, yang putihnya seperti ini. Kita berikan warna dulu di sini. Ini kita delete, ini juga di delete. Kemudian ini kita wheel seperti ini. Yang ini kita delete saja. Kita simpan di sini. Ikon bulatnya kita duplikasi ya, seperti ini. Kita buat dia di tengah. Nah, terakhir face response, coba kita klik ikon face response atau ikon chat ya, seperti ini. Kita cari akun yang cocok, misalkan yang ini ya. Kita print scan saja lagi seperti ini. Kita paste di sini. Nah, ini kita ambil seperti ini, tahan shift, tekan backgroundnya, klik interset. Ininya kita edit lagi, kita tunggu. Nah, sudah jadi lagi. Kita ungroup dulu, kita ambil ininya saja, lalu kita gabung. Ininya kita delete, kita simpan di sini. Ini kita duplikasi, kita naikkan ke atas, lalu kita buat dia di tengah. Nah, seperti ini. Ini kita grup saja. Ini juga kita grup. Ini juga kita grup. Nah, ini sudah hampir jadi ya. Tinggal kita mainkan warnanya. Di sini warnanya agak kaku ya. Kita buat merahnya jadi gradasi. Kita ganti ini jadi hitam seperti ini. Ini juga kita buat yang ini. Kita ganti ini warna merah, ininya warna hitam. Lalu ini kita buat seperti ini. Yang ini juga ya, kita klik yang ini saja, kita ikut yang di atasnya, tinggal diedit. Berikutnya yang ini ya, kita ungroup dulu, lalu ininya kita buat bold ya. Kemudian yang ini kita ganti warnanya, kita ambil warna di sini, kita tempelkan di sini, lalu kita buat gradasinya seperti ini. Yang ini juga yang di bawahnya kita ambil di sini warnanya, kita tempelkan di sini, lalu kita buat gradasinya. Nah, seperti ini. Ininya kita geser ke bawah, ininya kita ganti jadi orange ya. Kemudian ininya juga kita ganti orange. Ininya dibesarkan sedikit seperti ini, dan terakhir mungkin kita berikan garis hitam di sini ya, atau ininya saja yang kita duplikasi seperti ini, kita
jadikan kecil seperti ini, kita simpan di sini, kita buat kecil lagi. Nah, ini kita duplikasi juga seperti ini. Ini hitamnya kita hilangkan ya, kita Ctrl A saja, kemudian kita klik kanan pada tanda silang ini. Nah, yang hitam-hitam tadi sudah hilang ya, garis hitamnya sudah hilang. Ininya agak kebesaran ya, kita kecilkan saja seperti ini, dikecilkan lagi. Nah, kita perhatikan lagi apa yang kurang ya. Mungkin ininya kurang, kita berikan bayangan di sini seperti ini ya. Ini juga kita ungroup dulu, ini juga kita berikan seperti ini juga. Ininya kita naikkan sedikit seperti ini. Nah, ini desain brosurnya sudah jadi ya. Yang ingin saya jelaskan sedikit mungkin untuk teman-teman sekalian, hierarki dalam desain itu sangat penting ya. Di sini kalau kita lihat desainnya, yang paling menonjol kan yang ini ya, layanan desain grafis, karena memang ini pesan utamanya ya. Jadi ini yang harus diperbesar dahulu. Kemudian warnanya perlu diperhatikan. Di sini tidak banyak warna ya, cuma ada warna merah, abu-abu ya, putih, hitam. Ini warnanya tidak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena kalau warnanya banyak, nah ini akan merusak ya desain kita. Nah, coba kita lihat kalau warnanya amburadul seperti ini ya, memang kelihatan bagus ya, tapi tidak lebih bagus daripada yang ini. Iya. Untuk warna sendiri juga usahakan warnanya itu kontras ya, karena kalau warnanya tidak kontras maka ini akan membuat desain kita kelihatan jelek. Berikutnya yang harus kita perhatikan juga dalam desain itu ruang kosong. Kenapa? Karena ruang kosong ini akan lebih memperindah desain kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ruang kosong ya. Di sini tidak ada tulisan, di sini cuma ada gambar. Ini mendukung hasil desainnya. Di sini juga kalau ini saya besarkan ya, coba kita besarkan seperti ini. Ini hasilnya kurang bagus ya. Tapi kalau ada ruang kosong seperti ini kelihatan bagus. Ini juga kalau saya besarkan seperti ini ya, ini kelihatan norak juga ya, karena terlalu besar ya. Jadi ruang kosong sekali lagi kita harus perhatikan ya dalam setiap desain kita. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, baik, di video kali ini kita akan membuat sebuah brosur lagi. Kalau kemarin kita sudah membuat brosur untuk 1 halaman. Nah, di video kali ini kita akan membuat brosur 4 halaman. Nah, di sini kita akan pakai kertas A4. Jadi kertas A4-nya nanti kita akan bagi 4 ya. Untuk halaman pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini kita buat kotak dulu ya. Kita klik sekali. Kita buat kotaknya jadi 3 ya. Seperti ini. Nah, ini kotaknya sudah jadi 3 ya. Kita lihat. Nah, yang ini yang pertama, ini kita geser ke atas, di bawahnya kita geser. Nah, sampai kita menemukan tulisan center. Nah, seperti ini. Lalu yang ini kita geser ya. Kita geser ke tengah sampai kita dapat tulisan center seperti ini. Artinya ini sudah di tengah. Berikutnya kita berikan warna di sini. Kita berikan 4 warna. Lalu keempatnya ini kita cut ya. Tekan shift, klik di sini, yang ini juga. Kemudian Ctrl X. Kemudian Ctrl A.
lalu delete, lalu kita paste yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita berikan warna hitam saja, lalu garis hitamnya kita hilangkan. Nah, berikutnya kita ambil layoutnya dulu ya. Ini layoutnya sudah saya buat juga kemarin. Nah, ini materi dari brosur 4 halaman kita untuk hari ini, Mahir Desain Institute. Ya, ini sekedar contoh saja ya untuk bahan pelajaran untuk teman-teman sekalian. Kita Ctrl A saja, atau yang kita ambil halaman pertama saja dulu ya. Kita ambil halaman pertama, kita cut, kita pindahkan di sini, kita fokus untuk ke halaman pertama saja dulu. Nah, halaman pertama seperti ini ya materinya. Kita Ctrl K saja, ininya kita delete. Nah, berikutnya kita ambil dulu logo Mahir Desain Institute-nya ya. Ini sudah saya buat juga tadi. Kita Ctrl I saja untuk impor filenya, kita masukkan ke dalam Corel, kita simpan di sini. Nah, ini dia logonya ya, logo Mahir Desain Institute. Ya, ini sekali lagi hanya kebutuhan pelajaran. Nah, berikutnya kita ambil gambarnya ya, atau backgroundnya. Di sini saya sudah siapkan juga tadi. Kita pindahkan ke sini ya. Kita kecilkan dulu gambarnya seperti ini. Lalu yang ini kita ini kita simpan di sini saja dulu. Kita fokus pada halaman pertama ini. Nah, kita masukkan background ini ke dalam sini. Seperti biasa kita pakai power clip ya. Sini ininya kita besarkan seperti ini. Lalu kita singkirkan dulu logonya. Kita akan buat ini ya, kita buat jadi 3 seperti ini. Lalu ininya kita geser seperti ini, dan kita buat seperti ini. Kita buat juga ini seperti ini. Kita berikan warna. Lalu ini kita width seperti ini. Lalu kita hilangkan warnanya. Lalu kita berikan warna di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita atur ya posisinya. Backgroundnya kita besarkan lagi seperti ini. Lalu ininya kita ubah ya. Kita cari warna yang agak gelap ya. Nah, seperti ini cocok. Kita oke saja. Nah, warna ini akan jadi patokan ya pada desain kita, pada desain brosur ini. Kita duplikasi saja, Ctrl C kemudian V. Lalu kita kecilkan ini seperti ini. Lalu yang ininya kita berikan warna biru muda. Nah, hitamnya kita hilangkan seperti ini. Ininya kita geser lagi ke bawah sedikit. Nah, ini kita grup ya. Kita klik kiri, tahan, tekan Ctrl, geser ke bawah, klik kanan, lalu posisinya kita ubah seperti ini. Nah, kita tahan shift, tekan backgroundnya, tekan B. Nah, hasilnya seperti ini. Logonya kita simpan di atas ini. Kita naikkan ke atas seperti ini. Ini kita besarkan lagi. Lalu yang ini ya, kita simpan di sini. Kemudian fontnya kita ganti. Lalu kita Ctrl K ya untuk memisahkan hurufnya. Ini juga kita simpan di sini. Ininya kita besarkan.
ininya kita grup seperti ini, ininya kita kecilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita simpan yang di bawah ini, kita ganti jadi bebas new ya. Ini salah satu font yang saya suka. Nah, untuk halaman pertama sepertinya ini sudah cukup ya. Nah, ini kita grup saja. Nah, kita simpan di sini ya. Nah, untuk buat dia rata ke sini, maka kita cari titik putihnya. Nah, ini not putih ya. Kalau kita arahkan kursor kita ke sini, maka ada not putih di sini. Kita geser saja. Nah, kalau ada tulisan not di sini, maka dia sudah rata. Kita lihat dia sudah rata di sini. Berikutnya kita berpindah ke halaman yang kedua. Halaman yang kedua yang ini ya. Jadi ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita simpan halaman kedua di sini. Lalu kita ambil materinya di sini. Kita cut saja. Pindahkan di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita delete saja. Lalu kita cut saja. Ini lalu kita paste di sini. Ini juga kita cut, di paste di sini. Nah, yang ini kita akan buatkan kolom sendiri seperti ini. Kita klik 2 kali pada teks ini, kita pindahkan ke sini. Nah, berikutnya kita simpan di sini. Kita berikan warna putih. Kita simpan ini di sini, ini di sini. Lalu yang ini di sini. Kita kecilkan. Lalu fontnya kita ganti jadi 6 ya. Spasinya kita kurangi seperti ini. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini seperti ini. Kita ratakan seperti ini. Lalu kita berikan warna putih. Ininya kita munculkan yang tadi. Nah, lalu kita berikan background pada objek ini ya. Caranya seperti biasa, kita klik gambar yang akan kita masukkan ke dalam objek, kemudian kita pilih power clip, lalu ininya kita besarkan seperti ini. Nah, ini kan tidak kelihatan ya tulisannya, maka di sini kita buat transparansi di sini. Kita ganti jadi warna hitam, lalu kita transparansikan seperti ini. Kita simpan di sini, kita besarkan. Kemudian kita cari huruf yang tadi di sini. Nah, ini kita simpan di sini. Ininya kita bold ya. Yang ininya kita buat bold seperti ini. Lalu warna yang ini kita ambil, simpan di sini. Nah, seperti ini. Lalu ininya kita besarkan lagi seperti ini. Lalu kita berikan fontnya 8, lalu hurufnya kita renggangkan seperti ini.
simpan di sini. Lalu kita buat kotak di sini. Ininya kita geser ke sini. Lalu kita berikan warna di sini. Lalu ini kita ganti jadi warna biru ya. Ininya kita bolkan. Nah, berikutnya ini ya, kita buat bulatan di sini seperti ini. Kita berikan warna biru muda. Nah, lalu kita simpan di bawah sini. Ini juga. Berikutnya kita buat kotak di sini. Kotaknya 3. Kita atur posisinya. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, kita buat jadi merah dulu garisnya ini supaya kelihatan ya. Nah, kita klik kotak ini merah ini, kemudian tekan shift, lalu pilih backgroundnya, kemudian pilih interset, lalu ini kita delete saja. Ini juga kita interset seperti ini. Ini juga. Nah, yang merah tadi kita buat jadi warna putih ya, kemudian kita tambah ketebalannya. Kemudian ininya kita grup, lalu kita buat di rata tengah seperti ini. Nah, untuk halaman kedua ini sudah bagus ya. Kita tinggal naikkan ini sedikit ke atas seperti ini. Lalu ininya kita ambil ya, kita berikan warna saja seperti ini. Kita berikan warna biru, lalu kita ubah posisinya seperti ini. Kita simpan di sini. Nah, untuk halaman kedua sudah jadi, kita grupkan saja. Kita simpan di sini. Kita cari titik putihnya. Kita klik titik putih yang ini, kita geser. Nah, kalau sudah ada tulisan note, dilepaskan. Ya, kita lanjut ke halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga kita singkirkan lagi ini, kemudian kita ambil materinya di sini. Materinya halaman 3. Kita paste di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita buat garis seperti ini, kita ikuti yang ini, lalu kita ubah posisinya. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, berikutnya kita duplikasi ini, lalu kita ubah posisinya seperti ini. Kita berikan warna merah supaya kelihatan ya. Nah, ininya kita buat di sini, lalu kita berikan warna di sini. Ini kita delete, ini juga di delete saja. Lalu kita ambil warna yang ini, pindahkan ke sini, dan kita duplikasi ya, seperti ini. Yang ini kita naikkan ke atas seperti ini. Lalu yang biru di bawah ini kita buat biru muda, dan garis hitamnya kita hilangkan.
Nah, berikutnya kita buat kotak di sini. Kita berikan warna lagi seperti ini. Ininya di delete. Kita buat dia di sampingnya seperti ini. Kita lihat posisinya seperti apa ya. Jadi di sini S1 Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, ini sudah ada. Kita buat saja dia di sini seperti ini. Lalu kita masukkan gambar ke dalam background ini. Kita besarkan dulu. Nah, pilih objek power clip. Lalu kita atur posisinya seperti apa. Nah, seperti ini. Berikutnya ini kita copy ya, kita ungroup dulu. Ini kita copy, simpan di sini. Kita taruh di sini. Kita group dulu, kita klik ini, tekan L. Lalu ininya kita delete saja. Kita ganti dengan yang ini ya. Prospek kerja. Kita cut saja. Simpan di sini. Kita buat dia jadi bold. Lalu kita besarkan dulu. Kita simpan di sini. Nah, kita buat jadi dua juga seperti ini. Kita ganti jadi beasiswa di sini. Kita buat bold, ganti jadi warna putih seperti ini. Ininya kita kecilkan. Lalu kita buat kotak di sini seperti ini. Ini kita cut ya, pindahkan ke sini. Namun sebelumnya kita ubah posisinya seperti ini. Kita paste di sini. Lalu kita ubah hurufnya. Ini kita kecilkan. Ini kurang rapi ya, kita lihat dulu yang ini. Di sini juga kita delete. Ini juga. Kita ubah posisinya jadi yang ini ya, seperti ini. Ini kita delete. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah kelihatan rapi dari yang tadi. Kita duplikasi saja seperti ini. Ininya kita copy, simpan di sini. Nah, hasilnya sama seperti ini. Kita edit lagi seperti yang tadi. Kita ganti jadi 6. Lalu kita renggangkan spasinya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita drag ke atas. Ini juga. Lalu ini kita cut ya, kita simpan di bawahnya. Simpan di sini. Nah, ini kita buat ulang ya tulisannya. Mahir Desain Institute @gmail.com. Nah, ininya kita delete saja. Kita simpan di sini. Kita ungroup dulu. Ini kita gabung. Ininya salah ya, kita delete saja.
lalu kita besarkan seperti ini. Nah, ini juga kita buat baru www.mdii id. Nah, kita buatnya bold seperti ini. Nah, ini kita buat dia seperti ini. Kita berikan warna di sini. Ya, ini kepotong ya. Kita naikkan ke atas dulu yang ininya. Ini kita turunkan. Buat seperti ini, ininya di delete saja. Lalu ini kita besarkan, lalu ganti warna biru. Dan ini kita ganti jadi warna putih seperti ini. Nah, halaman ketiga sudah jadi. Kita simpan di sini, kita gabung dulu. Lalu kita geser not putihnya tadi, simpan di sini. Nah, terakhir kita ke halaman yang keempat, halaman yang paling belakang ya. Ininya kita delete dulu. Kita ambil lagi materi halaman terakhir, kita copy, Ctrl cut seperti ini, lalu kita paste di sini. Nah, ini dia materi halaman keempat. Nah, selanjutnya ini kita geser lagi ke sini ya, kita fokus pada kotak ini saja, atau kita simpan di sini. Ininya kita simpan di sini. Seperti biasa kita ambil dulu warna ini, kita tempelkan ya jadi warna utamanya. Nah, ini kita ungroup dulu, ininya kita ambil simpan di sini, lalu kita buat dia ke pinggir ya seperti ini. Ini kita geser, lalu kita buat jadi 3. Nah, di sini tinggal kita ganti ya biaya perkuliahan. Kemudian persyaratan pendaftaran. Kemudian jadwal pendaftaran. Ininya kita kecilkan seperti ini. Ini juga kita kecilkan. Ini juga. Nah, ini tinggal kita Ctrl K saja seperti ini. Kita simpan di sini. Kita ganti jadi warna putih ya. Ini kita delete. Nah, ini kita naikkan lagi. Ini kita simpan di sini, kita kecilkan. Kemudian ini kita simpan di sini. Yang ini kita ganti jadi warna putih. Nah, ini kan jaraknya rapat ya. Terus kita sudah buat dia jadi terpisah seperti ini. Kita tidak bisa edit di sini. Nah, cara mudahnya itu kita klik yang di bawahnya ini, kita tahan Ctrl, kita geser ke bawah seperti ini. Lalu kita tahan Shift, tahan ya. Kemudian kita select semuanya ini sampai di sini ya, sebelum ke atas. Kita select, kita lepaskan. Select masih kita tahan ya. Kemudian kita klik yang di atas ini. Kemudian nah, dia kan rapi seperti ini. Kita buat dia di sini. Lalu kita berikan bulatan di sini.
kita simpan di sini. Kalau ini yang tidak usah saya jelaskan ya, kenapa dia lurus, karena tekan kontrol dan klik kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita naikkan ke atas seperti ini. Ininya kita simpan di sini. Kita ratakan sama yang di atas ini. Seperti ini. Kecilkan. Nah, terakhir yang ini. Kita buat semuanya rata sama yang di atas. Kita klik yang ini, tekan C. Nah, dia sudah rata seperti ini. Kita simpan di sini, ganti jadi warna putih juga. Kita gabung, kemudian kita buat atau atur seperti ini. Nah, untuk lembar terakhir sudah jadi juga. Kita atur posisinya lagi biar rapi ya. Ini kita naikkan ke atas. Sekretariatnya kita besarkan ya, seperti ini. Kita bold. Nah, kita lihat lagi yang kurang ya, atau yang salah pada desain ini. Kita perhatikan. Nah, di sini ada kesalahan terulang ya, jadwal pendaftarannya. Kita ungroup dulu. Nah, kemudian kita naikkan seperti ini, atau kita renggangkan seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Kalau sudah bagus, tinggal di save. Nah, ini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, baik, di video kali ini kita akan membuat brosur lagi. Kali ini kita akan membuat brosur 6 halaman atau brosur lipat 3. Nah, untuk brosur lipat 3 sendiri itu kita pakai kertas A4. Nah, di sini sudah cocok ya kertasnya A4. Ini tinggal kita buat jadi landscape saja seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan buat 3 kotak ya untuk brosur lipat 3-nya nanti. Nah, kita klik di sini dulu, rectangle tool. Kita double klik di sini seperti ini. Lalu kita klik table ya. Kita klik icon hitam di bawah ini, kita klik table. Kemudian ininya kita ganti menjadi 1, kemudian yang di bawahnya jadi 3. Nah, kita cari note di sini. Kalau sudah ketemu dengan note, itu artinya sudah pas ya dengan sudutnya ini. Kita klik saja sekali dan tahan, kita geser dan kita cari note lagi di ujung sini ya. Nah, kalau sudah ada tulisan note maka sudah pas, dilepaskan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita convert table ini, Ctrl Q. Nah, kalau sudah, kita berikan warna di sini. Kalau kita tidak convert, hasilnya seperti ini. Kita lihat ujungnya tidak sampai ke sini. Jadi sebelumnya tabelnya ini kita convert ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita select semua ini ya, kita Ctrl X. Lalu table tadi kita delete saja. Ini juga kita delete. Kemudian kita paste di sini yang kita cut tadi ya. Lalu kita berikan warna hitam. Nah, atau warna abu-abu ya. Lalu garis hitamnya kita hilangkan. Nah, berikutnya kita ambil layoutnya atau materi pada desain brosur kita kali ini. Untuk layoutnya sendiri,
ini sudah saya buat tadi ya. Kenapa saya buat tadi? Ini supaya teman-teman juga bisa lebih tidak membuang banyak waktu ya, karena apa yang kita bahas sebentar ini telah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, kita ambil layoutnya dulu. Nah, layoutnya ini saya sudah siapkan ya. Ini layout pertamanya, ini layout keduanya. Nah, kita Ctrl A saja, kemudian kita cut, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita tambahkan page-nya seperti ini. Berikutnya kita ambil layout yang kedua. Nah, ini kita namun sebelumnya kita copy dulu backgroundnya. Yang ini ya, kita select semuanya, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, yang ini kita select semuanya, kemudian kita cut, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, tentu ini sudah tidak kita bahas lagi ya. Penempatannya ini, perataannya sudah kita pelajari semua. Di sini yang ingin saya tunjukkan bagaimana cara untuk membuat background yang bagus pada brosur kita. Nah, salah satu tips dalam mengambil warna untuk diterapkan ke dalam desain kita, itu kita ambil warna pada logo kita. Nah, di sini kita lihat ada warna hijau, merah, dan orange ya. Kalau orange sendiri itu kurang bagus ya, karena terlalu terang ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan pilih warna yang ini saja, warna hijaunya. Kita pilih icon yang ini, kita klik di sini, kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Ini juga kita ditempelkan. Nah, di sini tinggal kita atur perpaduan warnanya ya. Nah, sebelumnya kita cut dulu yang ini, lalu kita berikan warna di sini, kemudian kita paste kembali yang kita cut tadi. Nah, ini kita berikan warna hijau muda ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal atur warnanya. Nah, sekarang warna yang pertama ini Stikes Karsa Husada. Kita ambil warna yang hijau yang ini, kita tempelkan ke sini. Kemudian ini kita berikan warna orange. Ini juga warna orange seperti ini. Lalu ini warna hijau, kita ambil hijau yang di sini, tempelkan di sini. Yang ininya kita berikan warna orange juga, dan yang ini kita buat jadi bold. Nah, seperti ini. Lalu kita perkecil sedikit. Nah, berikutnya di sini kita akan buat lengkungan ya. Kita pakai icon bezier seperti ini. Tinggal kita atur posisinya, lalu kita ubah jadi 25 ya. Kemudian kita convert, tahan Ctrl dan Shift, kemudian kui. Lalu kita hilangkan warnanya, kita berikan warna hitam. Berikutnya kita berikan warna di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita delete, lalu ini kita naikkan ke atas seperti ini, dan kita ganti jadi warna hijau muda. Nah, kalau kita lihat di sini kurang rapi ya. Kalau kita naikkan ke sini, dia terlalu ke atas. Kalau kita turunkan, putihnya kelihatan. Nah, solusinya yang warna hijau ini kita edit ya, pakai shape tool. Kita buat garis yang ini kita turunkan seperti ini. Lalu ininya juga kita turunkan. Nah, di sini kan lewat ya.
Kita double klik saja di sini, lalu kita naikkan seperti ini. Seperti itu hasilnya. Lalu kita berikan kotak di sini, kemudian kita buat di tengah dulu, lalu kita berikan warna dan diganti jadi orange. Garis hitamnya kita hilangkan. Nah, berikutnya ini kita duplikasi ya, seperti ini. Kita simpan di sini. Ininya kita naikkan ke atas. Nah, sekarang bukan background yang hijaunya yang kita edit karena dia satu bagian ya di atas seperti ini. Maka yang kita edit di sini untuk merapikan warnanya di sini adalah gambarnya. Kita klik gambarnya dulu, lalu titiknya ini kita turunkan ke bawah. Di sini kita double klik, lalu naikkan ke atas. Ini kita double klik di sini, lalu kita turunkan seperti ini. Ini juga kita turunkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita grup yang ini kita naikkan, lalu ini kita berikan efek shadow ya, seperti ini. Kita besarkan. Yang di atasnya juga kita gabung dulu, kita berikan efek shadow seperti ini. Lalu yang ini kita select, tahan shift, kita klik background yang hijau muda ini, lalu kita cari power clip, lalu kita power clip seperti ini. Nah, dia sudah di dalam background hijau ini. Nah, berikutnya yang ini kita berikan warna hijau muda, ini warna orange, lalu yang ini warna putih. Ya, desainnya sudah kelihatan lebih hidup ya, dari perpaduan warna hijau tua dan hijau muda plus ditambah orange. Kalau orange-nya ini kita ikutkan dengan background dengan logonya ini, maka itu tidak kurang bagus ya, seperti ini kurang kebaca. Jadi kita pilih orange yang terang saja seperti ini. Nah, berikutnya kita ke lembar berikutnya yang ini. Kalau yang ini tinggal curve-nya saja yang kita ubah. Kita select dulu semuanya, kita berikan warna putih. Ini juga kita berikan warna putih. Lalu judul-judulnya kita ganti jadi warna orange seperti ini. Ini juga, ini kita berikan hijau muda saja. Ini juga hijau muda, ininya warna orange, ini juga warna orange. Ini hijau muda, ini hijau muda juga. Nah, ini sudah jadi juga, sudah bagus ya. Nah, berikutnya kita ambil yang ini ya, kita copy, kita paste dan taruh di sini seperti ini. Lalu kita ubah posisinya seperti ini dan kita masukkan ke dalam backgroundnya. Berikutnya ini kita cut, lalu kita berikan kotak di sini, kita berikan warna, kemudian paste yang tadi, ininya kita ganti jadi hijau seperti ini. Yang di sini kita buat kotak lagi, yang ini kita cut, lalu berikan warna di sini. Kita ganti jadi orange. Nah, kalau kita lihat objek yang hijau dan orange ini tertutupi dari kotak yang baru kita buat tadi. Nah, langkah berikutnya
yang dua ini kita power clip juga masuk ke dalam background ini ya, masih tertindih karena ininya masih di bawah. Kita naikkan ke atas seperti ini, kemudian kita klik yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya tinggal yang di bawah ini kita akan buat ini jadi orange, ininya jadi putih, ini juga putih, ini jadi orange, yang ini jadi hijau muda seperti ini. Nah, untuk halaman yang pertama ini sudah jadi ya, tinggal yang ini mungkin kita geser sedikit seperti ini, lalu kita berpindah ke page selanjutnya. Nah, page yang ini kita akan edit juga. Kita ambil dulu warna yang di sini ya, kita ambil warnanya, kita tempelkan di sini, kemudian kita edit konten, kemudian kita edit power clip, kita ambil yang ini, simpan di sini, yang ininya kita delete. Nah, yang ini kita buat jadi 3, kita taruh di sini, yang satu di sini, kita simpan di sini, ini juga di sini, ini di sini. Nah, ini kita cut dulu, kita berikan warna. Namun sebelumnya ini efek shadownya kita hilangkan seperti ini, agar pada saat kita berikan warna di sini dia sempurna seperti ini. Kalau ada efek shadownya maka tidak seperti ini hasilnya. Yang kita cut tadi kita paste lagi, lalu kita ganti jadi hijau muda. Yang ini juga kita hilangkan efek shadownya. Kemudian yang ini kita cut dulu, kita berikan warna lagi di sini. Lalu yang tadi kita paste kembali. Kalau ini kita ganti jadi hijau muda seperti ini. Lalu garis hitamnya kita hilangkan. Yang ini kita naikkan sedikit. Ini juga. Nah, selanjutnya yang di atas kita ganti jadi orange. Ini kita ganti jadi putih. Yang ininya hijau muda. Yang ini jadi hijau, ini juga hijau, ininya hijau, ini juga. Nah, berikutnya kalau kita ingin membuat tulisan ini ke atas ya, atau yang di sini kita naikkan ke atas. Nah, di sini kan banyak objek di bawahnya ya. Kalau kita select di sini, yang di bawahnya juga ikut. Padahal yang mau kita klik hanya yang ini, maka solusinya backgroundnya kita lock dulu, ya, kita kunci. Jadi kalau kita klik di sini tidak berpengaruh apa-apa. Jadi di sini kita bisa mulai klik, geser, tarik ke bawah. Nah, ini sudah terselect, tinggal kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita berikan putih. Ini juga putih. Yang ini juga warna hijau. Ininya warna putih. Ini warna orange. Ininya warna putih. Ini warna putih juga. Ini warna hijau juga, ini putih. Nah, yang terakhir
ininya kita naikkan dulu seperti ini, lalu yang ini kita simpan di sini, dan ininya kita cut. Kita berikan warna. Kemudian yang tadi kita paste kembali, lalu kita ganti jadi warna hijau muda. Hitamnya kita hilangkan, ini jadi orange, ininya hijau muda, lalu yang ini warna putih. Nah, untuk yang kedua tinggal kita rapikan saja posisinya seperti yang ini ya. Ini kalau kita lihat terlalu ke bawah ya, kita naikkan saja, kita select semuanya di atas ini seperti ini, lalu kita tahan kontrol, geser ke atas. Nah, seperti ini. Berikutnya kita tambahkan di sini kotak seperti ini, lalu kita berikan warna. Kita berikan sini warna hijau, ini orange, ini juga orange, lalu kita hilangkan garis hitamnya. Nah, untuk lembar yang kedua ini sudah jadi juga ya. Baik, ini saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mempraktekannya juga dalam desain brosur nantinya. Ya baik, ini saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat.